warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, selamat datang para penonton setia Misteri Malam. Malam ini saya akan membagikan pengalaman yang mencekam yang terjadi saat ronda malam Jumat Kliwon. Kisah ini bukan sekedar cerita hantu biasa, tapi mengandung pelajaran penting bagi kita semua. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Jika kalian menyukai konten channel ini, aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru. Jika kalian punya cerita horor yang menarik, bisa kirimkan ke email kita di deskripsi. Tanpa lama-lama, lanjut saja ke ceritanya. Pada suatu siang, 3 pemuda desa yang bernama Lukman, Jaya, dan Nugroho menerima pemberitahuan melalui grup WhatsApp mereka. Pemberitahuan tersebut berisi jadwal ronda malam untuk esok harinya, dan ketiga pemuda ini terdaftar untuk bertugas. Kebetulan sehari sebelum jadwal ronda tersebut telah terjadi peristiwa mengejutkan di desa itu. Seorang preman pasar yang cukup terkenal di daerah tersebut ditemukan meninggal dunia. Pada keesokan malamnya, Lukman, Jaya, dan Nugroho berkumpul untuk melaksanakan tugas ronda. Mereka mulai ronda dari balai desa, berjalan menyusuri jalan-jalan kecil di desa yang hanya diterangi lampu-lampu teras rumah warga dan cahaya bulan yang redup. Sekitar pada pukul 11 malam, mereka tiba di pos ronda yang berada di pojok desa. Pos ini terletak tepat di bawah sebatang pohon nangka tua yang besar dan rimbun. Daun-daunnya yang lebat membuat area di sekitar pos terasa lebih gelap dan mencekam. Ketiga pemuda itu duduk di bangku kayu yang ada di pos ronda. Angin malam berhembus pelan membuat daun-daun pohon nangka bergesekan, menimbulkan suara gemerisik yang kadang tiba-tiba sekitar pukul 1 dini hari. Mereka mendengar suara aneh yang muncul entah dari mana. Suara itu terdengar seperti campuran antara rintihan dan geraman rendah. Awalnya samar-samar, namun semakin lama semakin jelas. Lukman yang paling pemberani di antara mereka mencoba mencari sumber suara itu. Ia menyorotkan senternya ke segala arah, tapi tak menemukan apa-apa. Jaya dan Nugroho dengan tubuh gemetar ikut membantu mencari. Suara itu terus terdengar, kadang terasa dekat, kadang terasa jauh. Sesekali terdengar seperti berasal dari atas pohon nangka itu. Lalu sedetik kemudian seolah-olah muncul dari balik semak-semak di dekat pos. Ketiga pemuda itu saling berpandang dengan wajah pucat. Mereka teringat akan kematian Pak Proto, si preman pasar. Pikiran-pikiran mengerikan mulai bermunculan di benak mereka. Apakah ini arwah Pak Proto yang gentayangan? Atau mungkin ini ulah pembunuhan yang masih berkeliaran dan menelor? Suara misterius itu berlangsung selama hampir 1 jam, membuat Lukman, Jaya, dan Nugroho terjaga sepanjang malam. Dengan perasaan was-was, mereka tidak berani meninggalkan pos ronda, tapi juga terlalu takut untuk mencari lebih jauh. Menjelang subuh, suara itu perlahan-lahan menghilang. Ketiga pemuda itu akhirnya bisa bernafas dengan lega, meski perasaan diliputi ketakutan dan kebingungan. Keesokan harinya mereka menceritakan pengalaman mengerikan itu kepada warga desa lainnya. Beberapa orang tua desa mengatakan bahwa pohon nangka itu memang sudah lama dianggap angker. Ada yang percaya, ada pula yang menganggap itu hanya imajinasi pemuda yang ketakutan. Namun suatu hal yang pasti, pengalaman malam itu membuat Lukman, Jaya, dan Nugroho tidak akan pernah lupa dengan tugas ronda mereka di bawah pohon nangka tua tersebut. Pada seminggu berlalu, sejak kejadian misterius itu, Lukman, Jaya, dan Nugroho berhasil mendapat jadwal ronda malam. Kali ini jauh pada malam Jumat. Awalnya mereka merasa biasa saja. Pengalaman menakutkan minggu lalu terasa seperti mimpi buruk yang benar-benar samar. Malam itu mereka berkumpul di pos ronda yang sama di bawah pohon nangka tua di pojok desa.
Suasana terasa lebih ringan, sesekali mereka bahkan bercanda tentang kejadian minggu lalu. Sekitar pukul 10 malam, Jaya Iseng membuka ponselnya, menjelajahi media sosial untuk mengusir kebosanannya. Tiba-tiba matanya terpaku pada sebuah video yang muncul di beranda dengan rasa penasaran. Ia membuka video tersebut. Video itu berisi penjelasan tentang malam Jumat Kliwon, malam yang dianggap sakral dan mistis dalam kepercayaan. Jaya terdiam sejenak walaupun berupa pucat. Dengan suara bergetar, ia berkata kepada Lukman dan Nugroho, "Guys, kalian tahu nggak, ternyata malam ini malam Jumat Kliwon." Lukman dan Nugroho saling berpandang. Rasa tidak nyaman mulai menyelimuti mereka. Nugroho yang paling percaya dengan hal-hal mistis mulai gelisah. "Serius, Jai? Kok bisa? Pas banget ya," ujar Nugroho dengan nada cemas. Lukman meski mencoba untuk tetap tenang juga mulai merasakan hawa yang berubah. Angin malam yang tadinya sejuk ini terasa dingin menusuk tulang. Jaya melanjutkan membaca informasi dari video tersebut. Malam Jumat Kliwon itu waktu di mana energi spiritual paling kuat. Makhluk-makhluk gaib lebih mudah berinteraksi dengan di dunia manusia. Seketika ingatan tentang suara-suara aneh minggu lalu kembali memenuhi pikiran mereka. Pohon nangka tua di atas mereka seolah menjadi lebih besar dan mencekam. "Terus bagaimana nih? Masa kita harus di sini sampai pagi?" tanya Nugroho dengan suara pelan seolah takut. Lukman berusaha menjaga ketenangan, menjawab, "Sudahlah, kita di sini saja. Namanya juga tugas. Lagi pula belum tentu benar soal Jumat Kliwon itu." Namun kata-kata Lukman tidak sepenuhnya bisa menenangkan mereka. Ketika pemuda itu mulai lebih waspada, menajamkan pendengaran untuk setiap suara yang muncul. Bahkan gemerisik daun yang tertiup angin membuat mereka tergelonjak. Malam baru saja dimulai, dan mereka harus bertahan hingga fajar menyingsing dengan perasaan campur aduk antara takut, cemas, dan penasaran. Lukman dan Jaya Nugroho bersiap menghadapi apapun yang mungkin terjadi di malam Jumat Kliwon ini. Di bawah naungan pohon nangka tua yang menyimpan banyak misteri. Setelah mengetahui bahwa malam itu adalah malam Jumat Kliwon, Lukman, Jaya, dan Nugroho teringat akan tugas ronda mereka yang sebenarnya mereka harus melakukan 3 kali keliling desa pada jam tertentu, pukul 11 malam, 2 pagi, dan 3 pagi. Pukul 11 malam, dengan sedikit mereka mulai putaran pertama. Lukman memimpin di depan membawa pentungan kayu, sementara Jaya memegang senter, Nugroho membawa kentongan bambu. Desa terasa sunyi, hanya sesekali terdengar gonggongan anjing kejauhan. Mereka melewati rumah-rumah penduduk yang sebagian besar gelap, hanya beberapa masih menyala lampunya. Ketika melewati pasar, tempat di mana Pak Broto ditemukan tewas, mereka mempercepat langkahnya. Bayangan-bayangan gelap di sudut pasar seolah bergerak, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Putaran pertama selesai tanpa insiden membuat mereka sedikit lega. Pada pukul 2 pagi, putaran kedua dimulai dalam keheningan yang mencekam. Desa-desa benar-benar sunyi, bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Saat melewati kuburan desa, Nugroho bersumpah melihat bayangan putih melintas di antara batu nisan. Tapi yang lain tidak melihatnya. Jantungnya mereka berdegup kencang dan tanpa sadar mereka berjalan lebih rapat. Tiba-tiba mereka mendengar suara tangisan anak kecil dari arah rumah kosong di ujung jalan. Mereka berhenti saling memandang dengan wajah pucat. Haruskah mereka memeriksa? Setelah berdebat singkat, mereka memutuskan untuk melanjutkan patroli tanpa menghiraukan suara itu. Pada pukul 3 pagi, putaran terakhir adalah yang paling mendebarkan. Ini adalah jam yang diyakini sebagai puncak aktivitas makhluk gaib.
Mereka mulai dengan doa, berharap dilindungi hal-hal yang tidak diinginkan. Saat melewati pohon nangka tempat pos ronda mereka, tiba-tiba angin bertiup kencang, daun-daun bergugur di antara mereka. Jaya merasa ada yang menyentuh pundaknya, tapi ketika berbalik tidak ada siapa-siapa. Mendekati akhir putaran, mereka melihat sosok besar berdiri di ujung di kejauhan mereka. Sosok itu mirip dengan deskripsi Pak Broto, si preman pasar yang telah meninggal dunia. Ketiga pemuda itu terpaku tidak mampu bergerak karena tak ketakutan. Namun ketika Lukman memberanikan diri untuk menyorotkan senter, sosok itu lenyap. Dengan nafas terengah-engah dan jantung berdebar kencang, mereka akhirnya menyelesaikan putaran terakhir dan kembali ke pos ronda. Meskipun ketakutan, ada rasa bangga karena telah menyelesaikan tugas mereka di malam hari yang dianggap paling angker itu. Setelah menyelesaikan putaran terakhir ronda, Lukman, Jaya, dan Nugroho kembali ke pos ronda di bawah pohon nangka tua. Mereka masih harus menunggu beberapa jam sebelum tugas mereka benar-benar selesai. Untuk mengusir rasa takut dan mengisi waktu, mereka memutuskan untuk bermain game mobil bersama atau disebut mabar. Suasana mulai sedikit mencair saat mereka asik dengan permainan mereka. Namun di tengah keasikan bermain game, mereka mulai mendengar suara aneh. Suara itu jelas seperti bisikan atau gumaman yang datang entah dari mana. Kadang terasa seperti rintihan pelan, kadang seperti tawa tertahan. Suaranya begitu samar sehingga mereka tidak yakin apakah itu nyata atau hanya imajinasi mereka yang dipicu oleh ketakutan. Jaya yang posisinya paling dekat dengan pinggir pos merasa suara itu semakin jelas. Ia menghentikan permainannya dan menatap kedua temannya dengan wajah pucat. Dengan suara bergetar, ia bertanya, "Kalian mendengar itu, Lur?" Lukman dan Nugroho saling berpandangan, kemudian memejamkan pandangan mereka. Selama beberapa saat mereka terdiam, mencoba menangkap suara yang dimaksud Jaya. Nugroho dengan suara pelan menjawab, "Iya, Jai, aku juga dengar seperti ada yang berbisik-bisik." Lukman meski berusaha terlihat berani juga mengaku, "Aku juga dengar, tapi nggak jelas apa yang diomongin." Suasana di pos ronda kembali tegang. Mereka menghentikan permainan dan mulai waspada terhadap sekeliling mereka. Suara-suara itu terus terdengar, kadang mendekat, kadang menjauh, membuat mereka semakin gelisah. Tepat saat ketegangan mencapai puncaknya, terdengar suara ajian subuh dari masjid desa. Seketika itu, suara-suara aneh itu menghilang seolah lenyap ditelan keheningan pagi. Ketiga pemuda itu menghela nafas lega. Cahaya fajar mulai menyingsing mengusir kegelapan malam dan ketakutan yang mereka rasakan. Jaya masih dengan nada tidak percaya berkata, "Gila, Lur, apa itu tadi?" Lukman mencoba menenangkan teman-temannya, menjawab, "Sudahlah, yang penting kita selamat. Mungkin cuma angin atau binatang malam." Meski masih terlihat pucat, iya mungkin begitu, tapi tetap saja serem. Mereka pun mengakhiri tugas ronda malam itu dengan perasaan lega bercampur takjub. Pengalaman malam ini akan menjadi cerita yang akan mereka ingat dan ceritakan untuk waktu yang lama. Cerita ini tamat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Cerita ini saya tulis sendiri, hanya untuk bersenang-senang. Jika kalian memiliki cerita yang sangat menarik, bisa kirimkan ke email kita di deskripsi atau kirimkan ke WA kita di deskripsi. Terima kasih.